Ya, kembali lagi bersama saya Erwin Wu di acara 5 pertanyaan dari orang kafir. Nah, acara ini persembahan dari Comika Media dan juga Cari Ustadz.id. Dan kita tujuan bikin acara ini adalah ingin mengedukasi bahwa diskusi antaragama, dialog antaragama bisa dilakukan secara santai dan juga fun gitu. Ya mudah-mudahan bisa ada sedikit ilmu yang diambil dari acara ini. Kenapa nggak banyak aja? Dan banyak ilmu yang bisa diambil dari acara ini. Bener juga ya, kenapa nggak banyak ya? Iya. Ya banyak, semoga banyak ilmu yang bisa didapat dari konten ini gitu. Dan seperti episode sebelumnya, saya kembali lagi bersama Pak Ustadz Ahong yang sudah sangat siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Siap, insya Allah. Siap. Oke, untuk di episode kali ini saya udah punya 5 pertanyaan yang akan saya tanyakan satu persatu ke Pak Ustadz Ahong. Kita mulai dari pertanyaan pertama, Pak Ustadz. Pertanyaan pertama dari Iwan Bonsai. Iwan Bonsai. Dia nanya, saya sering mendengar teman saya yang Islam mengatakan, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu maksudnya gimana? Ya sebenarnya itu anjuran aja kalau misalnya mau makan atau lagi makan jangan sampai kenyang banget. Makannya kenyang banget. Iya, nanti kan jadi penyakit juga. Gitu. Iya. Nah kalau misalnya jangan sampai keburu lapar. Nah kalau orang telat makan itu kan bahaya juga. Lapar mata jadinya kalap. Itu makan. Dia. Saya sering begitu. Aduh. Nah itu juga bisa buat penyakit mah kalau misalnya telat makan. Gitu. Ya itu anjuran aja sih biar kita itu dalam hidup, dalam keseharian kita jangan ya yang tengah-tengah aja, yang moderat gitu dalam beragama itu. Itu kan bentuknya anjuran. Apakah emang udah ada dari zaman Nabi dulu atau? Sebenarnya itu ada yang menisbatkan ke Rasulullah, tapi sebenarnya itu bukan perkataan Rasulullah. Bukan perkataan Rasulullah. Ya ada perkataan orang lain yang mengatakan begitu, cuman hanya dinisbatkan ke Rasulullah. Biar kalau dinisbatkan ke Rasulullah ini seakan-akan kan benar gitu. Padahal itu kan hoax. Walaupun hoax bukan berarti kan ini langsung kita tolak gitu. Kalau kalau pesannya baik ya kita ambil. Gitu. Cuman jangan dinisbatkan ke Rasulullah. Oh ya berarti lebih ke anjuran yang ya sebenarnya bagus juga untuk kesehatan kita kan sebenarnya. Biar gak makan kekenyangan jadi begah, jadi malas ngapa-ngapain gitu. Betul. Benar. Oke Pak Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua ini dari Sandi Pulsa. Dia punya Bos pulsa. Dia nanya, apakah dalam Islam ada hukum yang mengatur tentang alkohol? Nah, alkohol dalam bahasa Al-Quran dan hadis itu kan nggak ada istilah alkohol. Adanya khomer. Khomer? Khomer itu ya sesuatu hal yang memabukkan. Ya, nggak harus alkohol. Tapi bukan berarti kata alkohol tidak ada di Al-Quran atau di hadis kita boleh mengonsumsinya. Karena dalam Islam prinsipnya segala sesuatu yang memabukkan sedikit atau banyaknya itu sama-sama aja. Cuma pengharaman ya ketidakbolehan konsumsi alkohol atau khamr itu juga bertahap. Awalnya dibilang dosa doang, tapi memang ada manfaatnya sih khamr itu, tapi dosa gitu. Terus ke pengharaman kedua itu pelarangan kedua, khamr atau alkohol ini nggak boleh dikonsumsi kalau mau sholat, di luar sholat masih boleh. Nah yang terakhir baru diharamin mutlak. Diharamin mutlak. Iya. Bahwa segala sesuatu yang memabukkan dilarang lah. Iya. Tapi begini kalau bedakan antara hukum Islam dengan dakwah. Ya, bedakan antara hukum. Kalau alkohol atau khamr itu sampai kapanpun nggak akan berubah. Jadi halal, yang tadinya haram jadi halal nggak akan berubah. Nah, misalnya kalau kita di luar negeri gitu kan, di luar negeri kebetulan cuacanya dingin banget dan direkomendasikan misalnya sama dokter
buat minum beberapa beberapa mili alkohol Iya. buat menghangatkan tubuh gitu. Nah, kalau ada rekomendasi dari dokter yang terpercaya gitu, itu Nggak apa-apa, diperbolehkan diperbolehkan. dalam kondisi-kondisi tertentu Iya. gitu. Nah, kalau misalnya kalau mau kita sakit konsumsi obat tertentu harus dicampur alkohol. Nah, itu juga ada ulama yang membolehkan. Ya, Gitu. ya. Itu jadi kondisional sifatnya. Nah, kemudian ketika misalnya saya berdakwah atau punya temen yang biasa minum alkohol, ya saya juga kalau mau ngajak orang itu kan nggak mungkin, lu minum mulu lu berhenti dong gitu kan. Jadi orang kan ilfil juga, tiap hari lu ceramain gua mulu gitu. Padahal baru kenal misalnya kan. Benar. Nah itu namanya dakwah. Dakwah tuh ya nggak harus melihat orang bawa sesuatu hal yang haram langsung kita omelin, enggak. Gitu. Yang Itu namanya kita dakwah. udah mencoba mengingatkan. Ya orang kan sudah tahu lah ya, secara umum benar, udah benar tahu sih, gitu benar. kan. Ya nanti kan kalau memang kesadarannya sendiri ya bagus gitu. Itu sih nggak boleh maksa-maksa intinya. Oke, berarti intinya adalah kata alkohol itu sebenarnya nggak ada di dalam Al-Quran. Ya nggak ada. Lebih ke ya segala sesuatu yang memabukkan dilarang gitu. Ya, cuma ngelihat konteksnya juga gitu ya Pak Ustadz. Betul. Kalau mabuk laut ya bukan berarti nggak boleh ke laut gitu ya teman-teman. Takutnya segala sesuatu yang memabukkan nggak boleh, kan ada mabuk laut nih gue naik kapal. Jadi nggak naik kapal lagi ntar ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga Pak Ustadz. Ini pertanyaan dari Yani Pak Coy. Nah, orangnya sehat nih, makan sayur dia. Dia nanya, kenapa orang Islam dianjurkan untuk berbuka puasa dengan kurma? Apakah memang ada ayat yang mengatakan berbuka dengan yang manis? Ya, di dalam hadis Nabi itu memang mempraktikkan buka puasanya pakai air putih sama kurma. Air putih dan kurma. Iya, kurma ini kan mengandung manis-manis, sesuatu hal yang manis gitu. Yang tadinya kita habis puasa penuh, seharian penuh, terus makan yang manis-manis itu biar energi kita ada lagi gitu. Oke. Jadi sebenarnya nggak harus kurma. Kalau kata ulama itu boleh juga segala hal yang mengandung manis-manis yang bisa buat energi kita stabil lagi. Ya, misalnya teh manis anget, kolak, sama aja gitu. Ya intinya sesuatu yang manis lah gitu, Iya. untuk melepas buka puasanya gitu. Betul. Jadi nggak harus kurma. Nggak kan harus berarti. Jangan maksa-maksain juga. Wah harus kayak Nabi nih. Kurmanya kurma Arab gitu kan. Nggak harus kayak gitu juga. Kurma Tanah Abang juga boleh. Benar juga. Tanah Abang banyak tuh. Saya sering lihat. Tapi emang itu dari zaman Nabi dulu, Nabi pas buka puasa emang pakai kurma. Iya, karena di sono tanamannya ada gitu. Iya. Nah kalau saya mertua tuh habis pulang haji gitu kan, nyoba nanam kurma. Nggak tumbuh? Tumbuh pohonnya, tapi nggak ada buahnya. Oh karena ini beda kontur tanahnya. Iya kayak gitu kan, nggak harus yang kurma. Jadi nggak harus tekstual kayak gitu. Nabi makannya kurma, kita harus kurma enggak. Kalau ada iya. Kalau ada iya, kalau nggak ada ya yang manis-manis aja. Iya. Oke Pak Ustadz. Kalau istrinya manis, liatin istrinya aja. Langsung kenyang. Nggak jadi buka gitu. Kita langsung ke pertanyaan keempat kali ini Pak Ustadz. Ini pertanyaan dari Siska Batagor. Asik. Dia nanya, kenapa di bulan puasa orang Islam sholat taraweh, tapi di bulan biasa enggak? Tarawih itu kan namanya muncul belakangan. Setelah Rasulullah wafat itu baru ada nama tarawih. Nah Rasulullah sendiri bilangnya itu qiyamul lail. Qiyamul lail itu adalah ibadah di malam hari. Gitu. Nah sebenarnya Rasulullah melakukan ibadah di malam hari itu ya di bulan Ramadan, juga di luar bulan Ramadan. Oh di luar bulan Ramadan juga? Iya, tapi di bulan Ramadan itu lebih giat lagi ibadahnya.
Nah, istilah tarawih itu muncul belakangan pada masa sahabat Umar. Sahabat Umar itu khalifah kedua gitu, Abu Bakar, Umar Umar. gitu. Oke, berarti sebenarnya nggak harus pas bulan Ramadan aja sholat Iya, itu. sholat malam itu Sholat yang nggak harus Ramadan aja. Tapi itu hitungannya di luar sholat 5 waktu itu, Pak Ustadz. Iya, jadi itu ibaratnya buat nambelin kalau misalnya sholat kita ini masih ada yang kurang sempurna, yang 5 waktu itu kurang sempurna, misalnya, ya itu ditambelnya, make sholat-sholat sunnah seperti itu. Ada sholat malam, kalau sholat di pagi itu namanya sholat duha. Sholat duha. Iya, gitu. Ya. Oke. Terjawab. Baik, Pak Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir kali ini, Pak Ustadz. Untuk episode kali ini pertanyaan terakhir dari Fuad Catur. Nah, si Fuad nanya, Pak Ustadz, apakah orang Islam yang bertato jika selama hidupnya sering berbuat baik, beramal, tapi karena dia punya tato, dia nggak bisa masuk surga dan pahalanya nggak diterima? Nah, itu kan tato itu sendiri, jadi kalau kita ini ya, kalau kita emang dari awalnya belum tahu bahwa tato itu nggak boleh, gitu ya. Ada ulama yang bilang kenapa nggak boleh tatoan, karena ya takut pas mandi besar, mandi wajib itu air nggak mengalir ke dalam tubuh gitu. Nah, tapi di sisi lain ada ulama yang bilang juga kita nggak boleh nih merusak tubuh. Ya kan? Ya karena misalnya dulunya dalam tanda kutip nakal gitu ya, nggak pernah ibadah gitu kan. Terus ya akhirnya dia sadar, tobat gitu kan, tapi masih tetap tatoan gitu ya, masih tetap tatoan. Ya itu mudah-mudahan sih yughfar lahu ma qad salam. Artinya mudah-mudahan dosa yang sudah-sudah ya diampuni. Dan ya ini ya biarkan saja daripada kita ngerusak gitu ya, kecuali ada alat yang untuk menghilangkan tato tapi nggak ngerusak badan. Gitu. Kalau ada itu lebih bagus. Ya berarti kalau konteksnya ada orang yang udah pernah bertato kemudian tobat, ya tetap ada amal yang bisa diperhitungkan. Iya, itu kan sebenarnya amal diterima atau enggak urusan Tuhan. Bukan kita yang panitiain gitu kan. Iya, benar. Kita nggak bisa jadi panitia pencatat amal gitu. Cukup malaikat aja yang kanan kiri kita. Benar. Berarti dalam Islam apakah ada larangan untuk tato? Ya larangannya itu tadi karena membuat air tidak masuk ke dalam tubuh. Termasuk gitu. Wudhu katanya. Nanti katanya nggak sah wudhunya gitu. Iya. Berarti lebih ke arah sana aja gitu ya. Tapi kan tadi itu yang saya bilang, kalau misalnya kita udah tahu bahwa tato nggak boleh, ya jangan langsung kita nato terusnya, padahal kita udah tahu nggak boleh gitu. Kecuali dia belum tahu tadinya. Tapi udah terlanjur tato gitu. Lagi. Tapi kalau untuk urusan amal, ya udah pertanggungjawaban masing-masing dengan Tuhan betul. Aja nantinya. Yang penting keikhlasan dia dalam berbuat baik, gitu ya. Beribadah berbuat baik. Oke, Pak Ustadz, kalau gitu sudah 5 pertanyaan untuk episode kali ini sudah cukup. Semoga jawaban dari Pak Ustadz bisa menjadi ilmu buat teman-teman yang nonton, buat teman-teman yang menyaksikan. Dan kita akan kembali lagi di episode selanjutnya di 5 pertanyaan dari orang kafir bersama saya Erwin Wu dan juga nanti ada Pak Ustadz Ahong lagi. Acara 5 pertanyaan dari orang kafir ini terselenggara atas kerjasama dari Comika Media dan juga cariustadz.id. Jadi buat teman-teman sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman
Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Sadaqallahul azim.